Halo sahabat semua, di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengubah nasib dalam waktu 7 hari atau bahkan kurang. Nah, Anda ingin tahu? Simak terus video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe sekarang juga dan share pada teman-teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal ya, kita akan membahas bagaimana caranya merubah nasib dalam waktu 7 hari atau kurang. Oke, perlu sahabat-sahabat semua ketahui bahwasanya merubah nasib itu apakah bisa dalam waktu 7 hari atau bahkan kurang? Itu pertanyaannya. Kira-kira apakah bisa atau tidak? Mungkinkah dalam waktu 7 hari atau bahkan kurang, misalkan 5 hari saja, kita bisa merubah nasib? Misalkan orang miskin mendadak menjadi orang kaya. Nah, pasti Anda berpikir itu tidaklah mungkin. Kenapa? Karena semua orang sudah tahu kalau merubah nasib itu butuh waktu, butuh proses, ya kan? Butuh usaha yang tidak sebentar. Betul nggak? Nah, makanya di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya merubah nasib dalam waktu yang relatif lebih cepat. Ya, meskipun tidak 7 hari. Kenapa? Karena tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Namun banyak orang mencari jalan yang instan, mencari jalan yang cepat, namun malas, dalam tanda kutip, malas berusaha, malas untuk take action, malas untuk belajar untuk merubah nasibnya. Inginnya cepat dan cepat, secara instan. Nah, kita semua tahu bahwasanya di dunia ini nggak ada yang instan. Kita makan pun butuh proses, ya, masak, ya, bahkan nggak masak dulu, tapi menanam padi, kemudian dipanen, ya, digiling, ya kan, kemudian baru dimasak, ya, kemudian baru disajikan. Itu semuanya butuh proses, tidak langsung jadi, ya kan. Meskipun kita beli juga begitu, itu bukan proses yang instan. Kita beli butuh duit, duitnya dari mana? Kita kerja kan ya, dapat duit baru dibuat membeli makanan. Nah, bahkan mie instan sendiri juga butuh proses dalam membuatnya, paling nggak 15 menitan gitu ya. Nah, apalagi nasib ini tidak bisa ujuk-ujuk kita ubah dalam waktu yang sangat singkat, itu tidak mungkin. Kalaupun mungkin, pertanyaannya adalah apakah bisa permanen selamanya akan berubah? Tidak. Nah, namun yang namanya nasib ini bisa dipercepat perubahannya dalam waktu yang relatif lebih cepat daripada biasanya. Tidak lama-lama, ya paling enggak 1 tahun lah sudah berubah, itu sudah sangat bagus sekali. Nah, kalau 1 tahun berubah, ya itu sangatlah mungkin, ya, sangat mungkin sekali, asalkan tahu caranya dan mau mempraktekkannya. Nah, makanya di video kali ini saya akan jelaskan hal itu kepada Anda. Sahabat semua, untuk bisa mencapai suatu perubahan nasib yang baik dalam waktu 1 tahun, kita setidaknya memiliki 5 hal. Kira-kira apa saja 5 hal itu? Baik, sekarang kita tulis saja agar lebih jelas ya. Coba Anda perhatikan. Yang pertama, kita harus memiliki sebuah impian. Impian ini adalah goal atau pencapaian yang kita inginkan seperti apa. Logikanya begini, kita tidak mungkin ingin berubah nasib tetapi kita nggak punya gambaran kehidupan yang seperti apa. Nggak mungkin sekali. Jadi kalau kita ingin merubah nasib kita, ingin menjadi orang yang lebih baik, ingin menjadi orang yang lebih berprestasi, atau bahkan yang lebih kaya, maka kita harus punya impian. Bagaimana kehidupan ideal yang kita inginkan, itu seperti apa? Harus ada itu. Nah, masalahnya orang-orang zaman sekarang adalah ada orang malas, ada orang nggak mau kerja, ada orang hanya enak-enakan saja. Tetapi inginnya dia itu memiliki kehidupan yang layak, inginnya memiliki prestasi yang bagus, inginnya merubah nasib yang lebih baik. Tetapi impian saja nggak punya. Itu orang bodoh. Nah,
Bahkan mereka takut untuk bermimpi. Kenapa? Karena ada banyak pengaruh-pengaruh dari lingkungannya yang membuat dia kerdil kemampuannya untuk meraih sebuah impian. Begitu. Nah, dalam kasus ini, orang semacam itu tidak bisa mungkin untuk meraih sebuah impian. Tidak akan mungkin. Ya, saya berani bertaruh orang-orang semacam itu dalam waktu setahun, 2 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun nggak ada perubahan yang signifikan. Paling kehidupannya ya tetap seperti itu aja, nggak ada perubahan sama sekali. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus memiliki sebuah impian sebagai syarat utama memperoleh nasib yang jauh lebih baik. Gitu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah impiannya harus bermuatan emosi. Impiannya bermuatan emosi. Nah, ini juga sangat penting yang kedua ini. Setelah kita punya impian, kita harus membuat impian kita itu memiliki muatan emosi yang kuat, memiliki greget, memiliki daya semangat tersendiri untuk kita capai seperti itu. Biasanya kita sudah memiliki impian, tapi kita kurang greget untuk mencapainya. Itu juga jadi masalah. Kita nggak bisa memperoleh nasib yang baik dalam waktu 1 tahun. Tidak. Biasanya kita hanya memiliki impian. Misalkan kita menulis di buku resolusi tahun 2020 saya akan mendapatkan income 10 juta rupiah misalkan, tetapi hanya bermimpi saja, ditulis saja di buku, namun tidak memiliki muatan emosi. Makanya hanya sekedar impian, hanya sekedar tulisan tidak bisa kita peroleh dengan baik. Nah, agar impian itu bisa kita peroleh dengan baik haruslah bermuatan emosi. Nah, maksudnya bermuatan emosi ini bagaimana? Begini, pikirkan dengan baik apa efek dari impian kita itu jika tercapai, dan apa efeknya kalau impian kita itu tidak tercapai. Gitu. Buatlah gambaran suatu drama, ya. Kalau tercapai impian saya, maka saya akan mendapatkan ini, saya akan mendapatkan itu. Contoh ini ya, kalau kita orang muslim ya, kalau Anda bisa mencapai income sekian juta rupiah, maka efeknya adalah kita bisa naik haji, kita bisa umroh, kita bisa berzakat lebih banyak, kita bisa membantu dana sosial yang jauh lebih banyak, kita bisa membantu fakir miskin, kita bisa membahagiakan orang tua dan lain sebagainya. Atau lagi bisa rekreasi ke luar negeri, atau lagi bisa membantu sanak saudara yang kekurangan dan lain sebagainya. Itu adalah efek dari impian kita bila tercapai, seperti itu. Nah, bila efek-efek semacam itu tidak kita kaitkan dengan pencapaian impian, maka impian kita tidak bermuatan emosi, tidak ada gregetnya, tidak ada gairahnya untuk kita capai. Mati sudah. Ya. Oke. Jadi begitu. Impian kita harus bermuatan emosi, ya. Begitu pula kalau impian kita kalau impian kita tidak tercapai misalkan, maka apa dampaknya? Nah, misalkan kalau saya tidak bisa mencapai income 10 juta, wah nanti gimana? Anak istri saya makan apa misalkan? Saya nggak bisa membahagiakan keluarga misalkan. Saya nggak bisa naik haji misalkan. Saya nggak bisa segala macam lah. Ya. Yang intinya itu ada dampak buruk kalau kita tidak bisa mencapai impian itu. Ya, jelas ya. Jadi yang pertama tadi, ya, untuk poin yang kedua ini, yang pertama adalah buat apa efeknya kalau impian kita itu tercapai, dan apa efeknya bila impian kita tidak tercapai. Gitu. Cari sebanyak mungkin, kalau perlu dibuat listnya di buku. Kemudian bayangkan dan merasakan itu sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, wah saya bisa mencapai impian meraih income 10 juta, maka saya bisa naik haji, saya bisa umroh, saya bisa zakat dan sebagainya, ya, membagikan keluarga dan seterusnya. Bayangkan terus seperti itu lebih dalam dan lebih dalam sampai memiliki muatan emosi yang positif. Nah, begitu pula kalau tidak tercapai impian itu, maka apa dampaknya pada diri kita? Ya, misalnya kekurangan pangan, tidak bisa liburan kemana saja, nggak bisa rekreasi, nggak bisa pergi haji, nggak bisa umroh dan sebagainya. Nah, cari sebanyak mungkin dampak buruknya terhadap diri kita apabila tidak tercapai.
Nah, itu akan membuat impian kita jauh lebih baik, menjadikan kita lebih hidup untuk kita raih. Seperti itu. Berikutnya yang ketiga adalah merubah pola hidup. Nah, yang ketiga ini sangat penting sekali, ya. Setelah kita memiliki impian, terus impian kita dibuat perbuatan emosi, maka yang ketiga adalah merubah pola hidup. Ini saya harus dulu. Saya terus kembali ya. Nomor 3, merubah pola hidup. Nah, disinilah action kita berada. Banyak orang beranggapan kalau kita punya impian harus punya action. Pasti itu. Ada orang mengatakan, lu kalau punya impian tapi nggak action ya percuma saja. Atau lu berdoa saja tapi nggak ada usaha, nggak ada action ya percuma saja. Memang itu benar sekali. Saya sangat setuju. Makanya di nomor 3 ini kita harus merubah pola hidup yang menunjang pencapaian impian, atau merubah pola hidup untuk merubah nasib kita. Nah, di sini action kita. Begini. Contoh tadi misalkan, kalau kita ingin menjadi orang kaya, tetapi kalau kehidupan kita saat ini malas-malasan, kehidupan kita nggak mau bekerja, kehidupan kita nggak semangat untuk bekerja, bagaimana? Apakah bisa mencapai perubahan nasib yang lebih baik? Kan tidak. Jadi kita harus merubah pola hidup kita untuk mencapai perubahan nasib. Misalkan kalau kita ingin jadi kaya, maka hidup kita harus dirubah. Misalkan kerja lebih semangat, kerja lebih cerdas, mencari partner yang terpercaya, belajar bisnis, belajar usaha dan sebagainya. Nah, seperti itu. Contohnya pula ya, ini saya pribadi, saya punya impian untuk menjadi seorang YouTuber dengan konten motivasi dan pemberdayaan diri seperti ini, ya. Nah, dulu kalau saya buat YouTube itu hanya asal-asalan, buat judul ngasal, buat deskripsi ngasal, upload gitu aja, ya selesai. Bahkan saya uploadnya sebulan sekali atau bahkan tidak sama sekali. Tetapi sekarang ini saya ingin menjadi seorang YouTuber yang benar-benar sukses, maka saya ubah pola saya di saat menjadi seorang YouTuber. Bagaimana? Misalkan saya setiap minggu upload minimal 5 video setiap minggunya. Kemudian saya banyak belajar kepada para YouTuber yang sudah sukses, gitu. Saya belajar, saya cari terus, saya cari. Akhirnya saya mengubah pola dalam bidang per-YouTuber, ya. Kemudian bagaimana caranya membuat thumbnail yang baik, yang bagus, yang menarik, membuat judul, deskripsi yang menarik pula, dan membuat SEO YouTube dan sebagainya. Nah, itu semua saya pelajari dan saya terapkan dalam bidang per-YouTuber ini, seperti itu. Nah, jadi saya merubah pola saya dalam dunia YouTube ini untuk apa? Untuk mencapai sukses yang saya inginkan, untuk mencapai perubahan nasib yang saya inginkan dalam bidang ini, begitu. Begitu pula kalau kita ingin meraih keberhasilan atau meraih sukses atau ingin merubah nasib yang seperti apapun itu, seideal apapun itu, maka kita harus merubah pola-pola hidup kita, ya. Pola hidup yang lama kita apabila tidak berguna, kita tinggalkan. Kita ambil saja yang baik-baik, yang efektif kita ambil. Kemudian kita banyak belajar pada orang-orang yang sudah sukses di bidangnya. Kemudian kita terapkan untuk membuat pola baru dalam kehidupan kita. Tujuannya apa? Untuk bisa merubah nasib kita itu. Paham ya? Oke. Jadi yang ketiga ini merubah pola hidup kita. Ini kita sudah beraction ini. Ini kita sudah berusaha yang semaksimal mungkin di sini. Ya, jangan dikira action kita itu hanya berusaha seadanya saja. Nggak bisa begitu. Kita harus banyak belajar dari orang-orang yang sudah berhasil di bidangnya. Kemudian kita terapkan untuk merubah pola-pola hidup kita. Nantinya kehidupan kita akan mengarah kepada perubahan nasib yang kita inginkan. Oke. Kemudian yang keempat, adalah doa. Nah, ini pasti karena kita manusia, kita harus memiliki iman yang kuat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita umat yang beragama, bagaimanapun harus melibatkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang mengizinkan kita, Tuhan yang memberi hidup kita, Tuhan yang memberikan seluruh nikmat dalam hidup kita.
Kalau kita nggak berdoa untuk merubah nasib, maka kita sama saja dengan menghina Tuhan. Kita sama saja dengan menghiraukan keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa. Padahal kita bisa ngomong, kita bisa melihat, kita bisa makan, ya itu semua dari Tuhan. Kita hidup ini dari Tuhan. Kita punya akal, kita punya tubuh yang sempurna, semuanya dari Tuhan. Nggak ada yang tiba-tiba ada gitu aja, nggak mungkin ada. Jadi dengan cara berdoa ini kita melakukan hubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk apa? Untuk memberikan kita kehidupan yang ideal. Nah seperti itu. Oke, paham ya? Masalah doa ini sebetulnya bebas ya, asalkan intinya doa bisa kita lakukan. Ya, apa itu intinya doa? Intinya doa adalah kita itu memiliki koneksi yang baik dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, kemudian kita curhat kepada Tuhan. Ya, kita bilang kepada Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, berilah saya kebaikan dalam hidup, berilah saya nikmat yang besar, berikan saya rezeki yang halal, yang berkah. Begitu. Ya, yang terpenting adalah hati kita bisa nyambung kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bebas mau pakai bahasa apapun, pakai bahasa Arab, pakai bahasa Jawa, Indonesia, Inggris, pakai bahasa apapun itu nggak ada masalah. Ya. Ya benar saja ya, kalau Anda belajar ke ulama, ke ustadz, ya, ke Pak Kiai pasti mengajarkan doa-doa yang berbahasa Arab. Boleh-boleh saja, asalkan hubungan kita dengan Tuhan betul-betul terkoneksi. Gitu. Tapi kalau nggak ada koneksi dengan Tuhan, percuma saja. Entah itu doa bahasa Arab, hafal sekalian, ya, maka nggak ada gunanya. Jadi yang terpenting adalah kita punya koneksi pada Tuhan, maka berdoa dengan bahasa apapun pasti bisa tercapai. Ya, pasti Tuhan akan menghendaki perubahan nasib yang lebih baik pada diri kita, seperti itu. Yang kelima adalah bersyukur. Nah, bersyukur ini kalau kita mendapatkan hasil sedikit apapun, ya, maka kita harus berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita berterima kasih kepada orang-orang yang sudah membantu kita. Itu bersyukur. Tujuannya adalah agar kita mendapatkan lebih banyak lagi nikmat. Kita mendapatkan lebih banyak lagi anugerah dalam hidup kita. Atau kalau dalam konteksnya pencapaian sukses, maka kita lebih bisa mendapatkan sukses yang lebih banyak. Begitu. Kenapa? Karena dari bersyukur. Bersyukur artinya kita itu berterima kasih kepada kehidupan, kepada diri sendiri, dan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu. Tanpa bersyukur, kita itu meremehkan pemberian Tuhan. Tanpa bersyukur, kita meremehkan pemberian orang. Ya, bahkan meremehkan diri sendiri. Ya, paham ya? Nah, jadi bersyukur ini sangat penting untuk bisa menunjang perubahan nasib yang lebih baik. Begitu. Nah, satu hal lagi ya. Saya tadi bilang ada 5, ya, ada 5. Sekarang saya tambahkan yang nomor 6, bonus. Nah, yang nomor 6 adalah sikap fleksibel. Nah, sikap fleksibel. Fleksibel ini kaitannya dengan action yang kita lakukan untuk meraih sebuah impian tadi ya. Kita dalam meraih sebuah impian, kita harus bersikap fleksibel. Fleksibel itu kita harus memiliki berbagai macam cara, punya banyak alternatif. Apabila cara satu tidak work, cara satu tidak mengena, cara satu tidak berhasil, maka kita harus mencari cara lain yang lebih efektif, yang lebih bagus, supaya kita lebih mendekati pada hasil yang kita inginkan. Nah, sahabat semua, itulah tadi 6 hal yang bisa merubah nasib kita dalam waktu 1 tahun atau bahkan kurang. Nah, Anda bisa mengingatnya ya. Yang pertama adalah kita harus punya impian. Yang kedua, impian kita harus bermuatan emosi, harus greget dalam diri kita, harus membuat kita optimis untuk mencapainya. Yang ketiga adalah merubah pola hidup dengan cara action yang lebih baik, action yang lebih efektif, action yang lebih bagus daripada pola hidup kita yang dahulu. Nah, kemudian yang nomor 4 adalah berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang nomor 5 adalah syukur. Terus yang nomor 6 adalah fleksibel. Oke, cukup sekian
Apabila ada yang kurang jelas dari kata-kata saya, nanti akan saya tulis di deskripsi, Anda bisa membacanya. Dan jangan lupa Anda harus subscribe video ini sekarang juga, supaya nantinya Anda mendapatkan manfaat yang lebih banyak lagi. Oke? Di subscribe ya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.